Halo semuanya, eee, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita ingin berbincang-bincang dengan salah satu teman, sahabat kita, Nur Khotimah nih. Beliau adalah seorang arkeolog muda, tamatan salah satu universitas terkemukalah di Indonesia, dan saat ini beliau menjadi relawan aktif yang memelihara kesucian Pura Prambanan. Nah, pada momen kali ini kita akan sedikit berdiskusi tentang sekaligus melihat bagaimana sih cara pandang Nur Khotimah sebagai seorang arkeolog, sebagai seorang anak muda yang bersuku Jawa, dan bagaimana dia melihat fenomena sesaji, karena saat ini akhir-akhir ini kan pasti teman-teman semua tahu bahwa sesaji ini kemarin ada fenomena bahwa sesaji di Gunung Semeru itu ditendang oleh salah seorang orang yang kita sebut oknum yang menendang, dan itu cukup melukai uh, perasaan dari orang-orang Jawa yang ada, atau suku bangsa di masyarakat yang ada di tanah Jawa ini. Nah, saya ingin sedikit bertanya langsung kepada Nur. Halo Nur, apa kabarnya Nur? Hai Bli, Swastiastu. Halo Nur. Halo Swastiastu, Nur, apa Bli kabar Yoga. Nur? Tungkara baik. Swastiastu Nur. Ah, ah. Nih Nur, kita sedikit bincang ya dengan terkait tema sesaji ya Nur ya. Ini kan lagi rame-ramenya nih Nur terkait dengan sesaji. Banyak orang mengatakan bahwa sesaji itu bukan tradisi Jawa, ada yang bilang seperti itu, ada yang memang tradisi bukan tradisi yang benar lah dari masyarakat Jawa, sehingga tidak harus menjadi bagian dari keyakinan komunal dari masyarakat suku Jawa. Nah, saya ingin tahu nih, Nur ini kan arkeolog, sudah banyak meneliti tentang candi-candi yang ada di Jawa sendiri, yang mungkin candi itu sudah tumbuh dan muncul sejak abad ke-5, ada yang ke-6. Bagaimana sih Nur punya pengalaman, dan apa menurut Nur posisi sesaji, minimal sejarah sesaji di Jawa ini seperti apa sih? Sudah mulai dipraktekkan oleh masyarakat Jawa itu sejak abad keberapa, dan mengapa sesaji itu penting bagi masyarakat Jawa pada umumnya? Baik, terima kasih Bli Yoga. Jadi, sahabat arkeolog muda, kali ini kita luar biasa ya. Kita kedatangan host yang sangat luar biasa, keren. Sebelumnya itu boleh kenalan dulu nggak Bli? Tadi kan Bli belum kenalan nih. Bli itu siapa? Wah, oke deh. Nah, kenalkan saya Yoga. Saya kebetulan mahasiswa lah di Jogja ini, lagi menempuh pendidikan studi, dan uh, saya juga berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, khususnya walaupun saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, tapi ketertarikan saya terhadap fenomena di Jawa ini cukup tinggi. Jadi memang saya sengaja menghubungi Mbak Nur ini agar Mbak Nur bisa sedikitlah berbagi pengetahuan, wawasan beliau tentang bagaimana sih posisi sesaji bagi masyarakat Jawa yang baru-baru ini cukup menggemparkan, membuat geger masyarakat di tanah Jawa. Nah, mungkin langsung saja kepada Mbak Nur nih. Mbak Nur, tadi kan sudah saya sampaikan pasti Mbak Nur udah dengar lah bagaimana sih sesaji di Jawa itu kemarin itu agak kurang dipersepsikan negatif oleh oknum-oknum tertentu, yang akhirnya menimbulkan kericuhan dan pelecehan terhadap tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Nah, bagaimana sih Mbak Nur dari kacamata arkeolog melihat tradisi sesaji di tanah Jawa ini? Mungkin monggo bisa dibagi pengetahuannya kepada teman-teman. Baik, Bli. Jadi kalau kita berbicara tentang sesaji ya, terlebih dahulu kita akan jalan-jalan dulu ke masa lalu, ke abad ke-9 nih. Jadi pada abad ke-9 itu kita sekarang ambil terminologi abad ke-9 saja ya, dari beberapa prasasti dan juga kita tahu dari beberapa candi-candi yang ada di Indonesia. Nah, jadi pada abad ke-9 itu Bli, sebelum kita ngomongin sesaji, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang upacara dulu nih, karena kita tidak bisa langsung menuju ke sesaji sebelum kita tahu jenis upacaranya, karena setiap upacara itu pasti memiliki sesaji yang sedikit berbeda dari yang lainnya gitu kan ya. Jadi pada abad ke-9 itu Bli Yoga, jadi upacara yang sering dilakukan oleh raja-raja kita, oleh leluhur kita, itu namanya upacara Manusuk Sima.
Nah, upacara manusuk sima ini merupakan upacara pemberian anugerah dari raja kepada Iya. masyarakat atau kepada desa yang dia telah berjasa kepada kerajaan. Jadi tanah Sima itu nanti Hmm. adalah tanah yang akan dibebaskan dari pajak. Jadi pajak juga pajak itu juga sudah ada pada Hmm. masa lalu, pada masa Mataram kuno itu pajak sudah ada, dan ketika suatu daerah atau Hmm. wilayah itu ditetapkan menjadi daerah Sima atau daerah perdikan, mereka akan terbebas dari pajak. Hmm. Artinya mereka tidak akan membayar pajak ke kerajaan, tetapi masyarakat itu nanti Hmm. dia akan mengurusi sebuah bangunan suci yang ada di desa tersebut, kayak gitu. Hmm. Jadi boleh dikatakan upacara Sima itu termasuk dalam ritual keagamaan atau tradisi kemasyarakatan pada awal-awal abad Mataram kuno itu, Mbak Nur. Jadi kalau upacara Sima ini memang upacara yang lazim diterapkan oleh raja-raja untuk dia memberikan suatu reward kepada pejabatnya atau kepada Hmm. desa-desa itu. Jadi misalkan nih zaman dulu itu kan suka Hmm. berperang kan. Nah, jadi biar itu tidak, Ya. masyarakat itu tidak bergejolak, makanya diadakan upacara pemberian Sima, dan kebanyakan prasasti-prasasti kita nih beli dari Hmm. kalau katakanlah 100% nih ya, dia bisa 90% itu prasasti kita itu menyebutkan tentang upacara penetapan Sima. Nah, upacara penetapan Sima ini pun Hmm. juga ada berbagai macam jenis upacaranya, Bli. Jadi yang Hmm. pertama itu Hmm. Hmm. namanya Sima Makudur. Nah, kalau misalkan kita tahu Hmm. sekarang ya, jadi kalau pimpinan upacara di Hmm. Hindu itu kan namanya Ida Pandita atau Iya. Ida Resi gitu ya. Iya. Nah, pada abad Iya. ke-9 Heeh. pemimpin upacara itu namanya Sang Hyang Wahuta Yang Kudur atau Sang Wahuta Hmm. Makudur. Jadi itu namanya Hmm. Pandita pada abad ke-9 kayak gitu. Oh, Nah, ya. Hmm. terus tadi kan Sima itu juga diklasifikasikan ya, seperti kita ketahui juga kalau di Hmm. Hindu itu Hmm. kan ada upacara, misalnya ada Iya. dewayatnya, ada butayatnya, kayak pancayatnya gitu ya. Nah, di Iya. Sima itu juga ada Iya. klasifikasinya Heeh. nih. Jadi yang pertama itu adalah Hmm. Sima Makudur. Jadi Sima Makudur ini diberikan kepada Hmm. Makudur atau Hmm. kepada pandita yang dia telah berjasa kepada raja Hmm. kayak gitu. Nanti dia diberikan Hmm. Hmm. diberikan reward. Terus kemudian ada juga nih Hmm. namanya Sima Kepatihan. Nah, Sima ini diberikan kepada patih. Kan pada masa kerajaan pasti ada raja, ada Hmm. patih gitu kan. Nah, itu juga Iya. Heeh. diberikan Heeh. kepada para patih. Nah, di sini kita ketahui ini Heeh. dari Prasasti Mantiasih ya. Dari Prasasti Mantiasih itu Hmm. eranya Raja Balitung itu memberikan sima sima kepatihan itu kepada 5 patih Hmm. dari Mantiasih. Jadi patihnya itu tidak Hmm. hanya satu nih. Jadi itu ada 5 patih Iya. gitu kan, dan itu Hmm. para patih itu telah berjasa besar pada waktu pernikahan Raja Hmm. Balitung. Nah, Hmm. mungkin Beli akan sedikit bingung ya, siapa sih Raja Balitung Hmm. itu? Jadi Raja Balitung Heeh. itu adalah keturunan atau dia adalah suatu putra daerah yang menikah dengan putri mahkota penerus Hmm. Hmm. kerajaan Mataram. Jadi dia termasuk Oh, ya. cicit menantu dari Rake Pikatan, pendirinya Candi Hmm. Hmm. Prambanan kayak gitu. Hmm. 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 Nah, jadi itu 5 patih yang telah berjasa itu Iya. Hmm. dia dia para patih itu dia diberikan tanah Sima dan mereka harus memuja. Nah, Hmm. memujanya itu dia harus memuja kepada Hmm. Batara Malang Kuseswara, kemudian di Hmm. Puteswara, kemudian memuja di Hmm. Kutusan, di Sila Hmm. di Sela Bedeswara, kemudian yang Heeh. terakhir itu di Kuleswara setiap tahun. Nah, kita bisa ketahui ya, Heeh. akhirnya itu kan ada kata Iswara Iswara. Nah, Iswara itu kan juga nama lain dari Sang Hyang Hmm. Iswara Hmm. atau Ida Sang Hyang Heeh. Widiwasa sebagai Iswara kayak gitu. Karena Iya. memang Iswara ini sangat terkenal Iya. sekali pada masa Jawa kuno kayak gitu. Iya. Terus tadi kan Iya. berdua ya, jadi itu ada beberapa Iya. klasifikasinya nih. Hmm. Kemudian Betul, juga betul. ada Sima Pinaduluran. Nah, Oh, tanah Sima Sima, Penjuluran. ya benar. Jadi Sima ini dia diberikan Hmm. secara bergantian, secara 3 tahun sekali. Oh. Gitu. Jadi kan Heeh. Heeh. tanah Sima ini kayak 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 kalau mungkin kalau sekarang kayak piala bergilir kayak gitu kan. Nanti ini yang menang siapa nih? Heeh. Yang menang Heeh. siapa? Nah,
itu juga dia Oh, oke. dikasih 3 tahun sekali kepada penguasa kayak Mm-mm. gitu. Terus juga ada Mm. nih namanya Sima Kamulan. Mm-mm. Ya, Mm-mm. Sima Kamulan ini merupakan cikal Mm-mm. bakal atau keluarga pemula kayak gitu. Jadi Mm-mm. Mm-mm. misalkan kita sering mendengar istilah Medang Kamulan gitu kan, atau Mm-mm. Bumi Mm-mm. Sambara kayak itu. Nah, itu bagi Iya, pendiri desa itu nanti diberikan Sima Kamulan iya, kayak gitu. iya. Terus Oke. ada juga Berarti, nih Beli, mm, masih mm-mm. ada dua lagi. Ah, 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 ah. Nah, yang selanjutnya itu adalah Sima Kajuru Gusalian. Jadi Ah, ah, ini ah, ah. adalah Sima untuk juru gusali atau pengelola tukang. Hmm, Nah, mm-mm. pada zaman dahulu Oh kedudukan iya. tukang ini sangat sangat apa ya? Sangat tinggi karena kan dia membangun bangunan suci itu kan Mm, dia pasti butuh Bangun tukang. ya. Ah, ah. Iya, Butuh pandai gitu kan, pandai besi, pandai betul. batu, pandai Iya. logam kayak gitu-gitu. Jadi Mm-mm, betul, betul. juga Iya, para betul. tukang-tukang yang berjasa itu juga diberikan Betul. suatu reward kayak gitu. Hmm. Kalau zaman Nggih, nggih. sekarang kan tukang agak ini ya, agak agak apa ya, agak agak maksudnya tuh nggak terlalu Iya, terkenal kelas kayak itu kan. sosialnya. Ya, yang Iya, terkenal kan sekarang arsitek gitu kan. iya, Nah, kalau dulu betul. itu Arsitek, teknik juru sipil. bener juru gusali ini sangat berjasa banget untuk kerajaan. Nah, Hmm. yang Hmm. selanjutnya ini adalah Sima Punpunan. Nah, Sima Punpunan Oh ini ya. dia diberikan kepada adik yang bernama Sang Hyang Hadian Paluntungan yang menetapkan desa Hmm. Mangunantan kayak gitu. Jadi tanah Hmm. Sima ini khusus dijadikan untuk wihara atau asrama yang Oh terletak iya. di Gusali kayak gitu. Hmm. Jadi Nggih. kan bangunan Iya. keagamaan itu tidak hanya untuk memuja dewa juga, tapi juga ada bangunan keagamaan itu untuk asrama Hmm. Inandita atau Pandita kayak itu. Itu Oh juga ya. diberikan Sima. Oke. Kayak gitu, Beli. Oke, siap. Berarti bisa dikatakan bahwa upacara yang itu upacara Sima berarti upacara yang pertama kali direkam ya, tercatat di dalam sejarah peradaban kuno tanah Jawa ya berarti ya. Ya, kebanyakan memang upacara penetapan Sima sih, Bli, sama upacara pemujaan Hmm. kepada dewa yang dewa itu Hmm. disetanakan di sebuah bangunan suci kayak gitu. Iya. Hmm. Tapi Hmm. untuk Berarti menetapkan daerah itu hmm. memang upacaranya upacara Sima. Yang lazim di prasasti disebutkan itu upacara manusia. Iya. Oke, berarti upacara Sima itu upacara memang yang ditujukan untuk menghargai seseorang atau membebaskan satu tanah dari pajak karena jasa yang telah diberikan oleh penduduk atau tokoh yang ada di tempat itu ya. Mm-mm. Dan upacara itu dilakukan dalam bentuk upacara keagamaan ya. Nah, Mm-mm. tentu kan zaman dulu itu konteks Mataram kuno itu kan walaupun di abad ke-9 artinya sudah 1.200 tahun yang lalu itu kan Mm-mm. tentu nuansa Hindu-Budanya kan cukup kuat. Nah, apakah di dalam tradisi-tradisi itu sesaji sudah digunakan oleh masyarakat-masyarakat Jawa kuno dahulu untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan sebagai wujud syukurlah mereka kepada anugerah yang telah diberikan oleh para dewata atau oleh Ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Gimana itu Nur? Mungkin bisa dibantu Iya, Bli. diberikan pencerahan Jadi kepada teman-teman semuanya. Jadi di kebanyakan prasasti itu ada sebagian besar prasasti itu menyebutkan sajining susuk sima. Sajining susuk Mm-mm. sima. Sesaji yang digunakan untuk penetapan suatu sima. Nah, sima itu kan tadi tanda batas ya, dia Mm-mm. tanda batas misalkan nih Ya, wilayah betul. bumi bumi Pradana gitu kan misalkan. Mm-mm. Ini tuh Ya, wilayahnya itu kita dibatasi nih ya. Jadi itu nanti ada sima-sima gitu kan. Jadi bentuknya sima itu iya. ada Sang Hyang Kalumpang sama Sang Hyang Watu Teas. Dia seperti Lingga Oh, sama oke. Yoni gitu kan. Cuman Heeh. versinya kecil. Kalau Heeh, Lingga heeh. Yoni pemujaan itu kan Oh, gede iya. ya. Lingga sebagai emanasi Iya. Sima, Heeh. kemudian Yoni sebagai emanasi Parwati itu kan Hmm, besar. iya. Nah, kalau Watu Iya. Kalumpang sama Sang Yang Watu Teas ini dia kecil, jadi bentuknya seperti Linggayuni gitu, cuman versi kecil gitu loh. Kayak ya sekarang kalau misalkan nih Hmm. kita mau pembagian Oh, iya. warisan Di gitu kan. candi-candi pernah ya? Ya, Iya. heeh. Betul, betul. Kalau masa sekarang ya misalkan nih kita mau pembagian warisan nih untuk anak cucu kita gitu kan. Biasanya kan BPN akan Oh, menetapkan patok batas. tanah. Nah, bener patok tanah. Nah, Iya, kayak gitu. iya. Patok tanah. Heeh. Hmm. Ya sama. Sima Oke. ini juga
patok tanah. Nah, sesajinya itu banyak banget nih, Bli. Oke. Jadi itu dalam penelitiannya Oke. Bapak Ribo Darmo Sutopo untuk mendapatkan profesornya beliau di Universitas Gadjah Mada, beliau sudah Iya. mengklasifikasikan dari 25 prasasti. Itu sesajinya banyak sekali. Nah, jadi itu juga ada disebutkan itu namanya wedihan. Wedihan itu atau bebet. Bebet, bebet. Nah, bebet itu bagi masyarakat Jawa itu adalah kain. Nah, pada zaman dahulu itu kain yang digunakan untuk sima itu kain yang memiliki pola ganjar patra. Nah, pola ganjar patra itu sampai sekarang kita tidak tahu bentuknya seperti apa sih pola ganjar patra itu, kayak gitu. Intinya itu disebutkan itu kain dengan pola ganjar patra. Nah, terus kemudian itu emas. Sama ketika kita seperti mau mendem pedagingan di suatu pura itu juga ada emasnya kayak gitu kan. Nah, itu juga penting banget. Terus kemudian beras. Di dalam Hindu kan beras juga sering digunakan untuk acara keagamaan, kan ada beras kuning, beras pancawarna, kayak gitu-gitu kan. Nah, sama di masa lalu juga sudah ada beras. Terus kemudian juga pakaian ini juga diberikan juga untuk salah satu sarana ritual keagamaan. Nah, kemudian juga barang-barang dari besi. Kan sama kalau kita mau melas pas kan juga ada barang-barang dari besi ya, Beli ya. Ada wadung, terus kemudian ada petel, ada limbas, ada betul. Kemudian ada tewek panukan, itu seperti apa ya, seperti sabit tapi yang dia punya punuk di atasnya. Terus kemudian ini gulumi itu kalau pertanian itu kan ada kayak tiga itu kan yang untuk garu ini loh, kayak sabit tapi matanya 3 gitu. Terus juga ada karumbagi itu pisau. Kemudian ada keris gitu kan. Terus ada linggis gitu kan. Ada wungkal. Nah, kalau kita mau mengasah senjata itu kan ada kayak batu asahan kan. Nah, itu di Jawa Iya, batu asa, iya. asahan disebut wungkal. Kemudian ada dom. Dom tahu nggak dom apa? Dom itu jarum. Apa itu dom? Jarum. Jadi dalam bahasa Jawa jarum dom ya. itu artinya jarum gitu kan. Terus ada tatah. Jadi kalau kita mau memahat itu kan ada tatah gitu kan. Nah, itu juga ada. Kemudian barang-barang dari tembaga nih, Bli, itu juga ada seperti padusan. Padusan itu bokor untuk mencuci tangan gitu kan. Kan zaman dahulu kan makannya menggunakan ini kan, tangan kan. Jadi itu harus ya, tangan, ya bokor betul. untuk mencuci tangan gitu kan. Terus Betul, kemudian betul. talam itu semacam bagi yang terbuat dari tembaga. Terus ada lagi saragi panganan. Saragi panganan itu adalah perangkat makanan yang terbuat dari tembaga juga. Kemudian ada saragi minuman. Terus ada juga padamaran. Nah, padamaran itu lampu. Kan damar kan artinya kan cahaya, light lampu gitu ya kan. betul Ada juga dandang. Beli juga tuh nggak dandang? Iya, dandang ya kayak bokor apa ya kayak gitu ya. Dandang itu untuk menanak nasi di Jawa gitu Dandang. kan. Terus kemudian ada Dandang. papan jutan itu lampu, semalai gitu kan. Terus ada juga nih barang-barang lainnya itu ada namanya kampil. Kampil itu adalah kantong tempat beras atau goni. Tahu nggak goni? Karung goni ya, tahu. Terus kemudian Karung ada beras, nggih. tandasing badangan, itu kepala kerbau. Oh iya, kepala Terus kerbau. ada jala Ya, juga. berarti lihatnya besar ya. Kemudian ada jala, mata pancing, karena kan kita sebagai negara maritim ya, jadi jala itu juga dipersembahkan dengan harapan nanti kalau kita pergi memancing atau pergi mencari ikan itu akan mendapatkan ikan yang banyak kayak gitu. Kemudian ada nih namanya skoldinyun. Skoldinyun itu nasi yang dimasak dengan kendil. Terus ada juga nih skol matiman, nasi yang dimasak dengan jun atau periuk. Kemudian ada pasilih galuh. Pasilih galuh itu permata. Itu nanti ada berbagai jenis permata. Kemudian ada hantri nih. Hantri ini itu telur ayam kampung. Terus ada ayam ireng, ayam hitam. Oh, ayam ireng, ayam hitam. Terus kemudian ada antan sama alu, lumpang sama alu. Tahu nggak, Beli? Lumpang yang untuk numbuk jamu-jamu itu loh.
Oh iya, iya. Tahu, tahu, Terus tahu, tahu. ada juga karantiga. Jadi karantiga Heeh. itu semacam malam. Jadi kan kalau misalnya batik itu kan dia Oh, butuh malam kan, heeh, itu juga sudah ada. heeh. Kemudian ada neka Hmm, neka beda. Neka beda itu hmm, alat untuk memotong kuku. Kenapa kuku itu menjadi hmm, simbol? Karena kuku itu akan terus tumbuh sampai akhir hayat kita, ya kan? hmm, Kuku kan akan hmm. terus tumbuh, Betul, nggak akan habisnya. betul. Gitu. Terus juga Hmm. ada kawah, Oh, itu panci untuk membuat sayur. Ada juga arga, hmm, itu alat pembasuh kaki. Kan hmm, raja kalau mau menapak itu kan hmm. kakinya harus dibasuh dulu kan, jangan sampai kaki Betul. raja itu Heeh. kotor gitu. Betul, betul. Ada Hmm, pangliwetan. Pangliwetan itu hmm. semacam ketel. Tahu nggak ketel? Ketel itu untuk Apa menambah itu? nasi itu loh, beli. Heeh. Jadi kan nggak misalnya Oh iya, itu iya, untuk iya. menambah nasi. Kemudian ada wedus. Tahu nggak wedus? Hmm. Wedus tuh Wedus kambing. kambing. Ya, betul. Terus, Heeh. nah, barang-barang pada saat upacara manusuk sima yang tidak boleh tidak ada atau ini menjadi barang wajib yang harus ada itu namanya pancopara. Panco Hmm, kan hmm, 5, para itu adalah hmm. wajib gitu kan. Jadi 5 hal wajib Heeh, yang harus ada untuk upacara pada abad ke-9 itu yang pertama adalah kamuang. heeh. Enggak, kamuang itu apa? Hmm, hmm, Kamuang itu kembang, bunga. Bunga itu wajib. hmm, hmm, Terus ada gandalepa. hmm, Gandalepa itu boreh. Mungkin hmm. orang Oh, Jawa boreh ya. Hmm. tahu kan beli boreh itu apa? Nah, boreh. Kemudian Heeh. ada dupa. Boreh ya. Heeh. Dupa atau Oh kemenyan itu iya. terbuat dari Heeh. cendana. Jadi itu disebutkan nih cendana gitu, dupa Oh cendana iya. gitu. Terus kemudian ada dipa. Hmm, Dipa itu hmm, lampu kan, dipa itu kan hmm, hmm, api gitu kan. Kemudian juga ada kawita hmm, hmm. gitu. Jadi seperti kayak kita patram, puspam, palam, toyam kayak gitu. Jadi itu semuanya ada. Terus ada Oh lagi ya. Hmm, tirta iya. yang nggak boleh hilang itu Hmm, ada tuh namanya tirta. Nah, beli juga tahu hmm, kan, kalau hmm. orang yang menata sesaji itu namanya apa? Kalau dalam Hmm. bahasa sekarang, tahu nggak? Orang yang menata Apa sesaji ya menata saja? sekarang, Ya apa ketika ya? kita di pura itu kan namanya Serati serati. Banten. Nah, ya, serati Ah, Banten. iya, Serati Banten. Ah. Pada masa lalu itu juga sudah ada Hmm. beli serati Bantennya, tapi namanya bukan serati Banten. Kalau zaman Hmm. dahulu itu namanya Dewa Dasa. Hmm. Dewa Dasa, dia ahli Hmm. Dewa sesaji. Dasa. Dia ahli Oh. sesaji kayak itu. Hmm. Jadi memang sudah ada nama-namanya kayak gitu. Hmm. Gitu, Beli. Oh, siap. Nggih, nggih. Berarti cukup kompleks juga ya sarana yang digunakan untuk melakukan satu ritual atau upacara keagamaan dalam konteks sesaji yang diberikan ya dalam dalam upacara sime ini ya Nur ya. Nah, setelah itu, setelah semua sesaji, bahan-bahan sesaji itu yang sudah Nur sampaikan tadi, itu kan pasti akan mau digunakan untuk ritual upacara sime. Nah, tahapan-tahapan upacara sime itu seperti apa sih, Nur? Kan setelah sudah semua ditata oleh Dewa Dasa, kan kemudian digunakan sedalam upacara sime tuh. Tahapan upacara sime sendiri itu gimana? Mungkin bisa Nur bantu apa ya, jelaskan kepada sobat-sobat kita semua. Ya, jadi urut-urutan untuk upacara penetapan sima itu yang pertama Mm-mm. adalah pemberian pasek-pasek. Jadi pasek-pasek itu semacam Hmm. oleh-oleh kayak gitu kan. Terus kemudian Mhm, ada mhm, itu kita harus memastikan sesaji itu lengkap. Jadi kayak dibuat list dulu mhm. nih, jangan sampai sesaji itu Oh iya, tidak lengkap ada kayak yang kurang gitu. ya. Terus kemudian Ya. ada pendeta. Pendeta itu dia harus hadir karena peran pendeta itu sangat Mhm. penting untuk upacara. Nah, nanti sang Iya, betul. makudur dalam Betul. upacara sima itu dia Mhm. akan menggunakan ayam hitam. Tadi kan ada ayam hitam sama telur kan beli tadi. Iya, betul. Ayam Betul. hitam itu Heeh. nanti dipotong lehernya, kemudian darahnya itu diteteskan di sang yang kalumpang sama sang yang watu teas tadi. Kemudian telurnya juga dihantamkan di Mhm, itu di sang yang watu teas. Kemudian nanti ada sang mhm, makudur mhm, atau pendeta itu menyembah kepada sang yang watu teas. Terus kemudian mengucapkan mhm. sumpah atau kutukan. Nah, kenapa tadi itu darah ayam Mhm. dipotong sama telur itu Iya. dibanting biar hancur itu artinya orang yang mengganggu gugat tanah sima ini nanti dia akan hancur seperti telur. Orang Mhm. yang dia tidak mengizinkan masyarakat untuk bersembahyang di bangunan suci nanti dia akan
akan mendapatkan karma buruk seperti ayam yang dia terpotong lehernya. Jadi kayak bener-bener ada kutukan-kutukan yang mengerikan. Kalau misalnya dia berjalan di hutan, nanti dia dipatok ular. Kalau seandainya nanti dia pergi ke lautan, nanti kapalnya terbalik kena ombak kayak gitu-gitu. Terus kemudian juga ada ini nih Bli, pesta makan sama minum. Kalau sekarang kan habis bikin karya agung gitu kan ada namanya prasadam kan. Iya, betul, betul. Nah, Makanan sisa habis yatnya, ya habis upacara yang kita makan sama-sama. pada masa lalu juga ada nih beli prasadamnya atau ada pesta-pestanya nih. Nah, pesta-pestanya itu juga menarik banget nih beli. Oh ya. Ini itu ada banyak banget listnya ya. Ini tanda itu pasti teman-teman juga pengen tahu sebenarnya pada zaman lalu itu yang dimakan apa aja sih gitu kan. Nah, pada abad ke-9 itu tadi kan ada namanya skuliwet. Kalau skuliwet itu nasi liwet. Kita juga masih menggunakan nasi liwet zaman sekarang. Terus ada skul limun tadi itu, skul matiman, terus ada dari daging udus, dari daging kerbau, daging kijang, daging ayam itu juga disajikan. Wah, banyak terus ya. ada lauknya juga banyak nih beli. Lauknya itu ada deng asin. Deng asin itu dendeng dari dendeng yang rasanya asin, apa aja yang rasanya asin gitu kan. Terus ada deng tarung. Deng tarung itu sejenis ikan yang sudah dikeringkan ya. Kalau sekarang seperti ikan asin gitu kali ya. Jadi kan itu asin Betul. gitu kan. Nah, terus ada urang. Urang tahu nggak urang? Wah, Urang nggak tahu. itu udang bahasa Jawanya. Oh, Udang. wah. Terus ada halabala, itu ada semacam cumi-cumi. Terus ada telur, ada ikan kakap, ada dengka diwas, itu kayak ikan sepat. Pokoknya jenis ikan-ikanan, ada ikan layur, ada kuluban, pokoknya banyak hal. Terus minumnya nih, nah minumannya itu juga disebutkan nih di prasasti, itu ada arak. Oh, waduh. Ini itu minuman gimana itu, Nur? yang mengandung alkohol ini ada berbagai macam minuman ya. Jadi tadi kan ada arak, kemudian ada badek. Badek itu juga sama minuman beralkohol. Terus juga ada budur, ada brem, ada jati rasa, ada ginca, ada madya gitu. Kemudian ada juga nih minuman yang tidak mengandung alkohol. Jadi bagi masyarakat Jawa kuno yang pada waktu itu tidak suka minuman beralkohol, itu ada namanya ginca. Ginca itu dari air manis kayak gitu. Terus juga ada juruh. Juruh itu dia dari gula. Terus kemudian ada kilang dan juga ada madu kayak gitu. Wah, beragam sekali ya makanan yang disajikan ya pada sudah abad 9 ya. Berarti menunjukkan bahwa Mataram kuno itu termasuk kerajaan yang makmur ya, yang secara ekonomi itu sejahtera, makmur rakyatnya, sehingga persyaratan sesajinya aja sekompleks itu, dan bahkan ketika menghidangkan makanan aja sekompleks itu ya, berarti di zaman dulu yang Oh ya Bli, satu lagi Bli. Jadi sebelum upacara sima itu diakhiri, itu si desa yang daerahnya ditetapkan sima, dia juga wajib memberikan hiburan. Bahkan hiburannya itu pun juga disebutkan di prasasti ya. Salah satunya itu di prasasti Wukajana. Di prasasti Wukajana itu jadi disebutkan keseniannya itu dimeriahkan pertunjukan sang tangkil yang menembang. Mawirus itu kan menembang. Kemudian cerita si Dalang itu dia menceritakan lakon Bima Kumara, Bima kecil yang Bima waktu masih muda gitu kan. Kemudian juga tentang Kicaka dan si Jaluk, ceritanya tentang Ramayana, kemudian Mawirus, kemudian Melawak, dan juga dilakukan oleh Sang Galigi. Jadi memang tari-tarian, upacara kesenian-kesenian itu memang sudah dikenal pada masa lalu. Kan beberapa waktu lalu itu kan di relief Candi Borobudur itu kan banyak relief alat musiknya. Kayak gitu, Bli. Jadi memang kesenian atau hiburan zaman dulu juga sudah luar biasa banget. Gitu. Oke. Baik, luar biasa sekali ini Nur. Diskusi kita panjang tentang bagaimana sesaji di abad 9, bahwa ternyata memang
sekompleks itu zaman dulu, bahwa tradisi sesaji ini bukan tradisi yang baru ada kemarin, tapi sudah ada ribuan tahun yang lalu di masyarakat Jawa, yang memang menyuguhkan semangat kebudayaan dan peradaban yang adiluhung sendiri itu ya Nur ya. Dari bagaimana maknanya, alat-alat, bahan-bahan yang digunakan di dalam sesaji itu menunjukkan kemakmuran kuno di zaman itu. Wah, ini berbagi luar biasa ini, supaya masyarakat juga, khususnya umat Hindu ataupun masyarakat Jawa juga bisa menyadari atau mengetahui bahwa ternyata sesaji itu sudah ada di zaman-zaman 1000 tahun yang lalu, bahkan sudah menjadi tradisi, menjadi akar, menjadi bagian dari kebudayaan kita yang harus kita rawat, kita junjung sebagai bagian dari jati diri kita semua. Mungkin ada tambahan lagi, Nur, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini tentang sesaji, atau mungkin bagaimana perspektif Nur tentang apa sih yang bisa kita petik dari peristiwa sesaji di abad 9 Mataram kuno dengan peristiwa sekarang yang sedang kita hadapi, di mana zaman di mana kita hidup. Mungkin adakah pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang sudah Nur uraikan sejak tadi? Jadi kalau menurut saya ya, apa yang bisa kita petik bahwa sesaji itu adalah warisan dari leluhur kita. Bahkan di abad 9 itu peran dan makna sesaji itu sangat penting, di mana sesaji itu menjadi simbol utama suatu ritual keagamaan pada masa itu. Bahkan sampai sekarang pun juga kedudukan sesaji bagi masyarakat Nusantara yang dia masih percaya dengan sesaji, itu kan menjadi sebuah ritual, sebuah sarana prasarana persembahan kepada Tuhan, kepada leluhur, kemudian juga kepada alam, yang harus kita junjungkan juga terutama di Jawa sama Bali ya, Jawa, Bali, itu kan juga kedudukan sesaji kan sangat penting, bahkan tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Bahkan sejak kita masih dalam kandungan aja kan juga ada sesajinya juga kan, sesaji untuk upacara mitoni, sesaji ketika bayi sudah lahir, ketika bayi mau menginjakkan tanah, itu kan semua ada ritual-ritual dan juga adatnya. Jadi sesaji itu merupakan warisan dari leluhur kita yang sudah mendarah daging untuk masyarakat Nusantara. Jadi menurut saya apapun itu, kalau tidak cocok dengan keyakinan kamu, ya sudah, diamkan saja. Jangan asal melecehkan, jangan dibuang, jangan jangan ditendang kayak gitu. Karena bagi masyarakat yang masih mempercayai tentang keberadaan sesaji itu seperti dua hal ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Kan juga di Keraton Jogja, di Keraton Solo juga masih ada ritual larung, juga untuk sekaten itu kan juga ada tumpeng itu kan, Bli. Oh iya, aku juga lupa. Ngomong-ngomong masalah tumpeng, jadi pada abad ke-9 itu keberadaan tumpeng itu juga sudah ada tuh, Bli. Tumpeng pada abad ke-9 itu dikenal dengan nama analingga. Analingga. Jadi lingga itu kan kayak gini kan. Jadi ana itu kan kayak kerucut gitu. Nah, jadi itu memang tumpeng itu sudah ada, dan skul paripurna atau tumpeng paripurna itu juga di beberapa relief candi itu juga disebutkan orang sedang membawa tumpeng kayak gitu. Kayak itu sih, Bina. Jadi sekarang, memang sudah lanjut, Bli. Jadi memang sudah ini ya, sudah menjadi sesaji itu sudah menjadi bagian dari peradaban lah kebudayaan masyarakat Jawa, yang awalnya memang digunakan dalam tradisi-tradisi keagamaan, terus kemudian bergeser menjadi satu tradisi kebudayaan sebagai sarana wujud syukur masyarakat Jawa terhadap kelimpahan rezeki atau berkat yang datang dari Tuhan dan leluhur maupun dari alam sekitarnya melalui persembahan-persembahan yang juga dihasilkan dari tanah Jawa itu sendiri, mungkin tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, daging-dagingan, ya gitu ya Nur ya. Berarti memang kita sebagai masyarakat bangsa Nusantara memang harus yang tadi Nur bilang, jangan melupakan sejarah lah, jangan melupakan jati diri kita. Toh kalau memang dari pribadi-pribadi kita yang tidak menyetujui itu, janganlah
kita merusak peradaban yang sudah dibangun oleh para leluhur sejak dahulu kala dengan cara tidak merusak, menginjak dan lain sebagainya. Wah, luar biasa sekali ini Nur, penjelasan hikmah diberikan ini Nur. Ini sobat-sobat YouTube ini pasti akan sedikit banyak apalah terdorong untuk bisa kembali menghargai kebudayaan leluhur karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah para pendahulunya. Ada lagi Nur mungkin sebelum kita selesai ada hal yang mungkin Nur bisa sampaikan sebagai seorang putri Jawa lah melihat fenomena-fenomena itu. Ya harapan-harapan Nur ke depan gimana supaya masyarakat juga lebih dewasa lah dalam mengikuti tradisi budaya yang ada di negara ini gitu Nur. Jadi untuk sahabat arkeolog muda, kali ini memang kita sangat luar biasa. Jadi biasanya itu, ini adalah video kedua, video kedua di channelnya Sang Arkeolog Muda. Kalau yang pertama itu kan Nur sebagai hostnya. Nah, nanti di episode kedua, ini memang kita akan mendatangkan orang-orang yang sangat luar biasa, seperti Bli Yoga. Ini kan pemuda dari Putra Bali NTT ya, Putra Bali NTT. Sebenarnya kan ibunya Bli Yoga kan juga dari Jawa kan, Bli? Oh iya, dari Jawa dong, dari Jawa. Jadi kita udah lintas suku, kita udah generasi Nusantara lah, udah bukan generasi dari satu suku. Dan saya juga dulu dari kecil kan memang pendidikannya pindah-pindah karena orang tua berdinas di kepolisian, jadi Nur. Jadi saya SD-nya itu 44, jadi ada dulu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, lalu SD lagi lanjut lagi di lalu lanjut lagi di Jawa di Purwokerto, lalu lanjut lagi ke Sumba, Sumba Timur. Jadi wawasan ya kita berharap generasi yang akan datang semakin nusantara lah wawasannya sehingga tidak hanya berpikiran negara ini hanya Jawa tok misalnya atau mungkin hanya Klaten tok misalnya, tapi bahwa kita ini terdiri dari beragam suku, bangsa yang kita wajib menghormati dan menghargai walaupun dalam titik tertentu kita ada penolakan di dalam diri kita. Mungkin demikian sharing-sharingnya Nur, ini luar biasa ini kita berbincang dengan sang arkeolog muda ini. Jarang-jarang nih ada putri Jawa yang menggali ke masa lalu peradaban Nusantara yang mana sulit sekali ya, kita rasa kalau kadang-kadang berpikir nih Nur, kita ini kok menggali peradaban Nusantara kok agak kurang sesukses bangsa lain gitu loh. Misalnya Eropa itu bahkan bisa menggali sejarah peradaban Romawi sejak 500 tahun sebelum Masehi dan bahkan mereka bisa bukukan secara detail dari suksesi kerajaannya, intrik politiknya, kehidupan budayanya, keagamaannya sampai sekarang mereka bisa, tapi Nusantara ini rasa-rasanya masih cukup sulit kita menemui sejarah-sejarahnya khususnya era Majapahit ke bawah. Nah, ini harapan bagi kita nih, khususnya saya ya, ada arkeolog muda yang mungkin bisa ke depan lebih banyak menggali lagi peradaban Nusantara supaya kita sebagai generasi yang akan datang tidak serta-merta lupa terhadap sejarah kita atau menerima informasi yang salah terhadap leluhur kita. Karena bagaimanapun pasti dengan alam teknologi, dengan YouTube seperti sekarang ini, ada Facebook dan sebagainya, informasi-informasi yang salah tentang peradaban bangsa kita seringkali kita terima dan itu menjadi toksik bagi generasi sekarang menurut saya. Nah, Nur ini menurut saya menjadi harapan lah untuk kita semua. Bli Yoga sebelumnya Nur ucapkan terima kasih karena Bli Yoga sudah berkenan mampir di Sang Arkeolog Muda nih. Sekarang giliran saya mau tanya sama Bli Yoga. Bli Yoga kan putra dari berbagai suku nih ya kan, mama dari Jawa, bapak dari Bali, terus sekarang juga pernah tinggal di NTT. Memang aslinya dari NTT ya, dan sekarang sedang studi di Jogja. Nah, ini pandangan Bli Yoga terhadap sesaji dari masa lalu sampai ke masa sekarang, itu pandangnya Bli Yoga gimana sih sebagai seorang generasi muda? Artinya kalau saya lihat sesaji itu sudah lebih lekat kepada tradisi budaya bangsa kita ya. Artinya terlepas dari agama apapun, karena pengalaman saya ketika saya di Nusa Tenggara Timur pun, di Kupang itu, bahwa masyarakat lokalnya tetap menggunakan sesaji dalam ritual-ritual adat dan budayanya. Mungkin berbeda dalam konteks benda
benda yang digunakan, sarana yang digunakan. Mungkin karena di Jawa lebih banyak beras, mungkin mereka menggunakan beras. Tetapi di NTT mungkin karena menggunakan ubi, misalnya jagung, menggunakan ayam, atau mungkin hewan-hewan lain yang tidak lazim ada di Jawa mereka gunakan. Artinya, menurut saya sesaji itu bukan tradisi yang hanya milik bangsa Jawa atau suku bangsa Jawa, tetapi itu bagian dari Nusantara. Kenapa? Karena di Timor pun itu masyarakatnya masih, bahkan Sirih Pinang itu menjadi salah satu tradisi utama ketika melakukan ritual-ritual adat. Bahkan di sana kalau yang seperti Nur tadi jelaskan menggunakan ayam hitam, di sana juga sama gunakan ayam hitam dalam ritual telur juga digunakan. Jadi artinya bahwa ada garis merah di antara semua sesaji, hanya mungkin karena effort atau usaha kita untuk menggali kearifan lokal di masa lalu para leluhur belum cukup bagus, belum cukup majulah ilmu pengetahuan kita tentang itu. Kadang-kadang kita masih merasa bahwa sesaji itu adalah asing untuk bangsa kita, atau mungkin sesaji itu hanya untuk masyarakat Jawa. Padahal tidak. Kalau teman-teman seringkali keluar ke Jawa misalnya teman-teman ke Sumba. Sumba itu ada agama Merapu ya, agama lokal adat. Itu kalau upacara itu selalu menggunakan kerbau, upacara adatnya menggunakan dalam kutip babi misalnya, atau menggunakan hewan-hewan berkaki 4, ayam minimal, telur. Dan itu merata hampir di seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur itu menggunakan elemen-elemen yang sama yang kita temukan juga di Jawa, misalnya menggunakan kepala kerbau untuk membangun suatu gedung baru, untuk jembatan baru dan sebagainya. Jadi salah besar menurut saya kalau kita mengatakan bahwa sesaji itu bukan bagian dari tradisi leluhur kita. Itu bagian dari tradisi dan budaya leluhur yang harus kita tetap jaga, meskipun ada di antara kita ada yang tidak sependapat, minimal tidak merusak atau menghinakan tradisi leluhur. Karena siapapun yang menghinakan leluhurnya, ya bangsanya juga akan dihinakan oleh bangsa lain. Saya kira seperti itu sih, Nur, kalau saya melihat sesaji itu, supaya orang tidak terjebak kita, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang punya identitas. Bagaimanapun kita dikenal karena identitas kenusantaraan kita, bukan identitas bangsa lain atas diri kita. Begitulah, Nus, kalau memaknainya. Ngomongin Nusantara, jadi ibu kota yang baru itu namanya juga Nusantara ya? Iyalah, baguslah. Nusantara itu kan satu konsep advance yang dihasilkan oleh zaman negara Tarumanegara zaman Kediri zaman yang ekspedisi Pemalayu kalau nggak salah. Konsep Nusantara itu memang konsep yang Singosari itu kan konsep yang memang konsep pemersatu lah. Memang kita itulah awal mulanya kebangkitan identitas kebangsaan kita. Itu oleh Raja Kertajasa Raja siapa ya, Nur ya? Itu pokoknya zaman Singosari itu Kertanegara. Betul itu beliau menjadi penyusun ide Nusantara yang akhirnya Nusantara itu menjadi identitas sejak dulu kala untuk mengenal suku-suku yang ada di antara pulau-pulau atau di antara para nusa ini. Luar biasa sekali. Jadi kita bisa simpulkan ya, Bu ya. Jadi kesimpulannya adalah sesaji dimanapun tempatnya itu kita harus menjunjung yang namanya lokal jenius. Di dalam bahasa Bali atau dalam bahasa kita sehari-hari kita kenal dengan adanya desa Kalapatra. Hormatilah di mana tempat itu berada. Hormatilah sesaji apapun yang ditetapkan di daerah itu. Jangan pernah mencampuri dalam tanda kutip. Sesaji itu harus ini, sesaji ini harus ini. Jangan, karena setiap daerah, setiap wilayah itu memiliki lokal jenius masing-masing. Belum tentu di Jawa ada ini, belum tentu di NTT ada ini, belum tentu di Kalimantan ada ini. Semua itu harus disesuaikan dengan adat, budaya, dan tradisi yang setempat. Itu sih teman-teman sobat arkeolog muda pesannya. Yang perlu kita yang perlu apa lagi, Nur? Yang satu, yang paling intinya bahwa kita berbeda-beda di dalam media atau alam kita mempersembahkan dalam bentuk sesaji, tapi spiritnya tetap sama, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin ada beberapa orang yang cukup dengan berdoa wujud rasa syukurnya. Ada orang yang dengan cukup ibadah cukup menunjukkan rasa syukurnya. Tetapi mungkin bagi masyarakat Nusantara menunjukkan wujud rasa syukur tidak bisa hanya sebatas dengan kata-kata, tapi harus dalam wujud benda,
yang tulus kepada pencipta bahwa inilah berkat yang sudah diberikan kepada kita dan kami serahkan kepada Engkau sebagai bukti terima kasih kami kepada Engkau sebagai Tuhan. Itu yang spirit yang harus kita kenali, bahwa sesaji itu bukan hal yang negatif, tetapi rasa cinta administrasi budi yang lainnya terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita sebagai bangsa. Begitu. Juga keren banget. Jadi teman-teman sebenarnya kita Biyoga ini sekarang sedang menempuh studi S3 doktor di universitas paling keren di Indonesia. Semoga segera lulus ya, Bi, mendapatkan gelar. Iya, makasih banyak Nur. Putra NTT yang meraih gelar S3 di tanah peradaban Indonesia, Jawa Tengah. Iya, oke, makasih banyak Nur. Semangat terus sebagai arkeolog muda menggali peradaban masa lalu kita, yang supaya kita sebagai bangsa menjadi sadar bahwa leluhur kita bukan orang yang bodoh, tetapi leluhur kita adalah orang-orang hebat yang sudah punya wawasan dunia dan global di masa itu. Dan semoga kita tidak menjadi kerdil akan kebodohan kita sendiri. Biyoga, Baik, Nur. kita tutup dulu dengan para masalah. Oke. Mungkin sebelum ditutup kita bisa foto bersama kali ya, nanti di cover kita. Oke, siap Nur. Atau mungkin covernya yang berbeda aja langsung, apa cover yang lebih ini baru ada kita di dalam sini. Nah, pikir bisa jadi covernya tidak harus kita dua, mungkin covernya langsung tulisan gitu kan. Sekarang lagi kontennya lagi kenal itu konten sesaji abad ke-9, langsung aja gitu, atau sesaji abad ke-9 Mataram kuno, supaya orang langsung fokus kan. Kadang judul itu langsung di video tinggal dibuat lagi. Oke. Kita tutup dengan para masih ya, Biyoga. Masih ya. Mungkin dong. Oke. Biyoga ini Oke. Terima kasih banyak Nur, ini sudah kita berbagi-bagi pada sobat-sobat YouTube. Walaupun saya menarik sekali karena kita jarang sekali bisa dan semoga apa yang sudah disampaikan Nur atau hasil seri kita berdua yang bagus-bagus saja, yang kurang sepakat atau kurang baik mohon disimpan dan dimaafkan. Mungkin itu saja. Terima kasih Nur. Mari kita tutup dengan para Masanti. Om Santi, Santi. Om. Makasih Biyoga. Ya, sampai jumpa Nur. Semangat, semoga Bye-bye. cepat dapat gelar doktor ya. Ya, amin. Astungkara swaha. Sampai jumpa Nur. Dadah. Biyoga, Ketua Peradah NTT. Iya. Bye.